فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Kita masih berada pada pembahasan sifat apa? Al-ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Halaman yang ke-42 yang fotokopian itu, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah wa qawluhu ta'ala, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya Haman ibni li sarha. Dan mengenai perkataan Fir'aun kepada Haman, Haman itu adalah menterinya Fir'aun, wazirnya. Wahai Haman, bangunkanlah untukku sarha. Sarha itu adalah istana yang tinggi bangunannya. Kita lihat, hadza min maqulati Fir'aun. Ini termasuk salah satu ucapan Fir'aun li wazirih, kepada menterinya Haman. Paham ya? Nah, menterinya Fir'aun Haman, ya'muruhu an yabniya lahu qasran munifan 'aliyan. Dia memerintahkan Haman untuk membangunkan untuknya apa? Istana yang tinggi. Munifan itu murtafi'an, tinggi, 'aliyan, tinggi. Paham ya? Nah, Haman diminta oleh Fir'aun suruh bangunkan apa? Istana yang tinggi. Tujuannya apa? La'alli ablughul asbab as-samawat, katanya. Semoga aja aku bisa sampai kepada pintu-pintunya. Nah, asbab itu abwab, pintu. Ai tanam turuqas samawati au abwabaha, ya kan, abwab. Maksudnya apa? Maksudnya pintu-pintu langit, jalan-jalan menuju langit atau pintu-pintunya, abwab. Asbab itu abwab, paham ya? Nah, atau jalan-jalan artinya. Jalan-jalan menuju langit, pintu-pintunya nampak. Bangunkanlah untukku istana yang tinggi yang nanti kalau aku buka itu nampak pintunya, pintu langit. Itu pinginnya siapa? Fir'aun. Minta kepada siapa? Haman. Haman ini ya sama-sama Fir'aun, sama aja. Istilahnya temannya, pendampingnya. Fa'attali'a ila ilahi Musa, yang nanti aku akan melihat melalui pintu tersebut kepada ilahnya Musa. Ini pikirannya kayak apa ya? Kayak mudah sekali itu bayangannya itu. Padahal jarak antara bumi dengan langit yang di atas kita ini jauh sekali jaraknya. Disebut dalam riwayat itu, barakallahu fiik, berapa tahun? 500 tahun jaraknya itu. Antara langit yang satu dan langit berikutnya, antara bumi dan langit ini pun juga sama. Ya kan? Berarti kan jauh sekali. Coba bayangkan 500 tahun, bayangkan. Padahal usia manusia paling-paling ya enggak sampai 100 tahun, ya kan? Ya, maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya enggak sampai 100 tahun. Nah, ini 500 tahun, bayangkan. Mungkin zaman Firaun waktu itu usianya panjang-panjang, tapi sangat tidak memungkinkan. Sangat tidak memungkinkan ya, kita lihat. Nah, fa'attali'a binasbi fa'attali'a dengan nasab fa'attali'a. Apa takdirnya? Bi an mutmaratan ba'da fa sababiyah. Fa-nya fa sababiyah ternyata. Yang belajar nahwu diperhatikan baik-baik, belajar nahwu. Di situ ada an yang dibuang, disembunyikan maksudnya. Bi an mutmaratan fa'attali'a. At-tali'a masuk. Aku akan melihat. Ya kan? Kok bisa masuk? Kenapa? Dengan an mutmaratan ba'da fa sababiyah. An yang sembunyikan setelah fa as-sababiyah. Berarti apa? Maka dengan sebab itu aku akan bisa melihat itu. Paham? Wa makna maqalatihi hadhihi, dan makna ucapan Firaun kepada Haman ini, takdzibu Musa alaihi salatu wassalam fi annallaha arsalahu aw anna lahu ilahan fis sama. Bentuk apa? Takdzib, mendustakan Musa alaihissalam dalam apa? Dalam perkara bahwasanya Allah taala itu mengutusnya dan bahwasanya Nabi Musa itu punya ilah di langit. Enggak percaya. Firaun sombong, enggak percaya, mengatakan, Haman, bangunkan untukku istana yang tinggi yang nanti aku akan naik dan apa? Bisa membuka pintunya atau jalannya. Langsung bisa melihat ilahnya Musa, katanya. Allah musta'an. Walidzalika qala, oleh karena itu
Fir'aun mengatakan wa inni la'adhunnuhu kadziba. Lihat, sesungguhnya aku sungguh telah menduga bahwasanya dia itu dusta. Lihat, mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Allahu musta'an. Padahal kalau kita lihat kisahnya, di masa tersebut orang-orang yang lahir, para ibu yang mereka melahirkan anak apa? Anak laki-laki dibunuh anaknya. Paham ya? Bahkan Nabi Musa alaihissalam pun ketika waktu itu ibunya khawatir sekali, akhirnya dihanyutkan. Ya kan? Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan dalam kondisi masih bayi. Ditemulah oleh apa? Oleh istrinya. Nah, istrinya siapa? Fir'aun. Siapa namanya? Asia. Ditemu. Kemudian dibesarkan di dalam istana kerajaan, bayangan itu. Nabi Musa alaihissalam waktu itu masih posisi bayi gitu loh ya istilahnya ya. Fir'aun enggak tahu kalau besar jadi musuhnya. Paham ya? Bahkan mungkin pengennya menjadi penyejuk mata gitu istilahnya ya, tapi ternyata setelah besar musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya panjang, cuman yang syahid yang kita ambil adalah apa? Waktu itu memang ngeri sekali keadaannya karena rakyat sipil itu kalau ada kelihatan perempuan lahir anak laki-laki dibunuh. Karena enggak pengen kalau ada laki-laki yang nanti bisa menandingi Firaun itu pengennya itu. Khawatirnya itu menurut Firaun. Oleh karena itu dibunuh. Nah, Nabi Musa alaihissalam Allah telah selamatkan melalui apa? Istrinya Firaun sendiri. Karena istrinya Firaun kafirah atau muslimah? Muslimah, mukminah. Nah, kita lihat. Barakallahu fikum, kata beliau. Ay fi ma yad'ihi min ar-risalah aw fi ma yad'ihi bi anna lahu ilahan as-sama. Sesungguhnya aku telah menduga Musa itu dusta pada perkara yang dia mengaku-ngaku kerasulan yang ada pada dirinya, dan pada perkara yang dia mengaku-ngaku bahwasanya ada ilah di langit. Wasyahid minal ayah, inti dari ayat ini anna fiha isbata 'uluwillahi 'ala khalqih. Di dalamnya ada pendalilan penetapan sifat tingginya Allah Taala di atas makhluknya. Haitsu inna Musa alaihi salatu wassalam akhbara bidzalik wa hawala fir'aun takdzibahu. Dari sisi sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam mengkabarkan tentang hal tersebut dan Fir'aun berusaha mendustakannya. Menunjukkan bahwasanya Fir'aun ini sebenarnya penasaran juga. Buktinya apa? Buktinya dia pengennya apa? Pengennya suruh bangunkan istana tinggi biar naik ke atas langit. Berarti kan seakan-akan ada pengakuan memang di atas dulu Allah Subhanahu wa taala. Cuman dengan kesombongannya itu mendustakan gitu loh. Paham ya? Nah, kita lihat wa qaulu ta'ala aamintum. Ini ayat yang berikutnya ya. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala aamintum man fis sama. Aamintum al-amnu diddul khauf. Aman, merasa aman. Apakah kalian merasa aman? Dengan zat yang ada di langit, lawan dari khauf berarti aman. Paham ya? Man fis sama, zat yang di atas langit. Aman dari apa? Merasa aman dari uqubatan man fis sama, aman dari hukuman azab zat yang di atas langit, wa huwa Allah subhanahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian merasa aman dari apa? Hukuman Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan. Wa makna fis sama ay 'ala sama. Penting ini faedah ini. Makna fis sama bukan di dalam langit, tapi maknanya 'ala sama, di atas langit. Mungkin DL jilid 1, DL jilid 2, fi artinya di dalam. Tahu DL ya? Tulisul lughah. Paham ya? Jilid 1, jilid 2 mungkin masih apa? Fi itu di dalam dzarfiyah. Tapi kalau udah belajar nahwu, ya level-level yang agak tinggi itu, fi itu maknanya macam-macam. Ada fi dzarfiyah, ada fi bermakna ala, ada fi bermakna sababiyah, itu di antaranya. Kalau antum ingin merujuk kitab namanya Mughnil Labib. Mughnil Labib karya Ibnu Hisham itu bagus sekali kitabnya. Nanti ada ma'ani, beberapa makna huruf-huruf di situ. Paham ya? Sehingga jangan semua diartikan di dalam. Ya kan? Kalau di sini di dalam berarti apakah kalian merasa aman dengan zat yang di dalam langit? Salah enggak? Salah. Allah Taala itu kan di atas langit, bukan di dalam langit. Paham? Wala tamshi fil ardi maraha. Fi di situ pun juga bukan di dalam. Karena jangan engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Di atas bumi atau dalam bumi? Di atas, berarti ala. Contoh yang lain yang maknanya bukan fi, makna sababiyah yang masyhur yang ma'ruf, hadis apa? Hadis seorang wanita yang barakallahu fi tidak membiarkan kucingnya dilepas, tidak pula ngasih makan. Dakhalatil mar'atu dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Seorang wanita masuk ke dalam api neraka fi hirratin. Di dalam kucing, di atas kucing, atau disebabkan karena kucing? Disebabkan karena seekor kucing. Lihat.
Itu kalau orang nggak paham, DL jilid 1 misalkan, ngartikannya paling-paling kalau nggak lihat artinya loh ya, seorang wanita masuk ke dalam neraka di dalam kucing. Mikir lama, dalam kucing gimana? Di atas kucing nggak cocok juga. Disebabkan seekor kucing. Karena dijelaskan setelahnya, la hiya at'amatha. Perempuan itu nggak ngasih makan kucing itu, dan juga la hiya tarakatha, dia nggak meninggalkan juga kucing tadi, nggak meninggalkan, masih membiarkan nyari makan nggak, ditahan, dipenjara gitu loh. Sudah pahami ya? Akhirnya dengan penjelasan itu kita paham ternyata fi-nya sababiyah, disebabkan seekor kucing. Paham ya? Itu penting sekali mempelajari bahasa Arab karena makna-makna seperti itu ternyata apa? Diperlukan. Kita lihat sini. Ay 'alas sama, di atas langit. Kaqouli ta'ala wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Dan sungguh aku akan menyalib kalian di dalam batang kurma. Itu kalau di dalam. Menyalib kok di dalam batang. Orang kalau menyalib di atas batang kan? Atau batang dibelah di dalam batang itu? Nya atas. Kita lihat. Wa hadza in urida bis sama as-sama'ul mabniyah. Dan ini kalau yang diinginkan dengan langit itu langit yang apa? Mabniyah, yang dibangun ini. Wa in urida bis sama' mutlaqul 'ulu. Dan jika yang diinginkan dengan langit itu adalah barakallahu fiik, ketinggian secara mutlak fi li dzarfiyah, fi yang dzarfiyah, ai fil 'ulu, itu berada pada ketinggian. Barakallahu fiik, an yakhsifa. Ini berarti maknanya apa? Makna yang lain. Jadi maksudnya barakallahu, makna yang mana ala seperti wala usallibannakum fi judhu'in nakhl, ay ala judhu'in nakhl. Ini kalau yang diinginkan langit yang di atas yang dibangun ini, yang langit yang kita saksikan inilah. Paham ya? Tapi kalau yang diinginkan bersama itu mutlaqul 'ulu, semata-mata hanya tinggi, maka fi ini dzarfiyah. Maksudnya apa? Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di ketinggian langit? Berada di ketinggian di atas langit. Paham ya? Itu maksudnya kalau maknanya dzarfiyah. An yakhsifa bikumul ard, yaitu apakah kalian merasa aman terhadap zat yang di atas langit kalau seandainya apa? Menimpakan bumi di atas kalian. Yakhsifa itu adalah apa? Al-khasaf itu adalah menimpakan bumi, dibalikkan gitu. Paham ya? Dibalikkan. Bisa dipahami? Ay yakla'uha, yaitu Allah Taala membalikkan bumi kepada kalian. Kama fa'ala biqarun, sebagaimana Allah Taala lakukan pada Qarun. Qarun itu termasuk kaumnya Firaun atau bukan? Naam. Kaya atau enggak? Kaya luar biasa. Sampai tempat menyimpan hartanya saja, itu gemboknya itu yang bisa, yang kuat megahnya orang-orang yang punya kekuatan. Uli kuwah, orang yang punya kekuatan. Iya kan? Naam. Jadi orang yang kuat baru bisa megang apa? Kuat megang gemboknya, itu bayangkan itu. Ternyata Allah Taala apa? Binasakan dengan apa? Dengan dibaliknya bumi menimpa dirinya. Makanya ada kenal harta karun. Pernah dengar harta karun? Oh, nanti dapat harta karun. Mungkin ibarat mereka tuh hartanya karun itu seluruh dunia mungkin ada di situ, padahal ya enggak juga. Ya mungkin karena karun ini dengan harta-hartanya timpakan di bumi, ditimpakan kepada dia, kemudian orang kalau nemu harta di bawah tanah, harta karun. Karun itu korun aslinya. Versi mereka seperti itu. Padahal ya rezeki gitu loh istilahnya ya. Nah, ini kan di Mesir, kalau kita perhatikan kan Fir'aun dan kesana di Mesir kan. Maksudnya kalau saya nemu di Indonesia masuk harta karun. Nah, karun itu maksudnya Allah alam. Ya, karena karun terkenal kaya raya, kemudian ditenggelamkan oleh Allah Taala ke bumi, akhirnya harta yang nemu di bumi kata korun. Karena kita lisan orang Indonesia mau korun sulit, karun, harta karun. Paham ya? Nah, seperti itu. Ya itu mungkin bayangan seperti itu bayangannya. Paham ya? Padahal bukan. Nah, kemudian kita lihat sini, fa idza hiya tamur ay tattarib wa tataharrak. Nah, tattarib wa tataharrak artinya apa? Tiba-tiba bumi tersebut bergerak dan juga goncang. Ditimpakan dibalik gitu. An amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba. Ataukah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas langit, menimpakan kepada kalian hasiba. Hasiba itu adalah batu-batuan, ai hijaratan minas sama', batu-batuan dari langit. Kama arsalaha 'ala qaumil Lut, sebagaimana Allah Taala mengutus bebatuan tersebut ditimpakan kepada kaum Lut. Kaum Lut itu apa sih kesalahan mereka? Kesalahan mereka apa kok ditimpakan seperti itu? Kaumnya ngapain? Lewat itu. Liwat. Kaum Lut itu karena mereka melakukan apa? Perbuatan liwat. Liwat itu homoseksual.
Laki-laki suka laki-laki. Enggak normal kan? Normal enggak? Hah? Enggak normal. Yang normal itu laki-laki sama perempuan. Perempuan sama laki-laki senangnya. Ini laki-laki senang sama laki-laki. Bahkan di barat sana sudah ada itu. Diresmikan, disahkan, laki-laki boleh nikah sama laki-laki, bayangkan. Aneh sekali kan? Allahul musta'an. Sudah menyelisih fitrah, kemudian melanggar syariat lagi. Laki-laki kok nikah laki-laki. Allahul musta'an. Nabi di kaum Lut alaihissalam dibinasakan dengan apa? Bebatuan ditimpakan oleh kaumnya. Wa ashabil fil, dan juga sebagaimana Allah Ta'ala timpakan kepada apa? Nah, barakallahu fiik, para pasukan gajah. Pengikutnya siapa ini? Raja siapa? Abraha. Waktu itu ketika hendak menghancurkan Ka'bah, Abraha dan pasukannya mengendarai gajah yang besar, gajahnya itu. Namanya gajahnya Abraha dikenal ma'rufnya dengan sebutan siapa namanya? Gajahnya Abraha. Ada namanya itu. Walaupun masyhur lah, enggak katakan sahih, yang masyhur kisahnya aja. Yusuf Mahmud. Namanya Mahmud namanya. Antum lihat di dalam kitab-kitab sejarah itu biasanya sebutkan sebagiannya. Namanya Mahmud. Nah, itu pun hancur juga. Hancur berkeping-keping bagaikan apa? Ka'asfin ma'kul, bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Hancur mereka. Paham ya? Padahal posisinya udah dekat dengan Mekah ini. Allah Ta'ala timpakan bebatuan dari langit yang dibawa oleh burung-burung yang berbondong-bondong. Tayran ababil bukan nama burung ya. Tayran ababil sekumpulan burung yang berbondong-bondong. Membawa batu dari neraka, di paruhnya satu, di cakarnya dua. Itu sebutkan dalam kisahnya seperti itu. Kemudian lemparkan ke gajah-gajah tadi itu, langsung hancur seketika. Gajah-gajah bagikan apa? Ulat yang dimakan oleh daun. Terbalik enggak? Terbalik. Bagikan daun dimakan oleh ulat. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, langsung hancur seketika. Naam, dalam surat Al-Fil atau melihat sendiri. Wa qila sahabun fiha hijarah. Ada juga mengatakan awan atau mendung di dalamnya ada bebatuan. Wa qila rihun fiha hijarah. Ada yang mengatakan angin beriringan dengan apa? Ada bebatuan juga. Jadi angin namanya taufan. Kalian tahu angin taufan? Kalau bahasanya topan itu angin topan. Kita orang Indonesia kan angin topan. Artinya taufan. Angin tufan. Ya kan? Dalam Al-Qur'an tufan itu namanya itu topan. Kalau orang baca kan seperti kita ini bahasanya topan itu. Artinya tufan itu artinya. Korun berkarun, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, itu ibaratnya kayak semacam angin besar gitu ya, yang ada bebatuannya ya sekalian untuk mengadab. Allah musta'an itu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian kelak akan mengetahui bagaimana. Sudah datang peringatanku. Indzari. Maksud peringatanku, idza ayantumul adzab, ketika kalian menyaksikan adab itu sendiri, wala yanfa'ukum hina dzak hadzal ilm. Yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian pada hari tersebut, ilmu tersebut. Karena pada terlambat itu loh. Bisa dipahami ya? Wasyahidul ayatain, inti dari dua ayat ini, anna fihi ma isbata ulumillahi ta'ala ala khalqihi. Ini penting sekali. Di dalam dua ayat tersebut ada pendalilan penetapan sifat tingginya Allah Ta'ala di atas makhluknya. Yang namanya tinggi itu di atas atau di bawah, Marwan? Di atas. Kalau di bawah namanya apa? Kalau tinggi kan di atas, kalau di bawah namanya apa? Ya? Pendek atau rendah? Paham ya? Rendah di bawah. Paham ya? Kita lihat. Haitsu sarrahata, dengan catatan terang-terangan di situ dalam dua ayat tersebut, annahu subhanahu fis sama', bahwasanya Allah Ta'ala berada di langit. Faqad dallat hadhihi al-ayatul lati dzakaraha al-mu'allif rahimatullah alaihi. Dan sungguh ayat-ayat tersebut telah menunjukkan, yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, menunjukkan atas isbatul ulu, ditetapkannya sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala, kama dallatil ayatul lati qablaha ala isbat istiwa'illahi 'ala arsy. Sebagaimana telah ditunjukkan ayat-ayat sebelumnya mengenai apa? Ditetapkannya sifat istiwa bagi Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Istiwa adalah apa? Ulu wal irtifa', tinggi di atas arsy-Nya. Mafhum? Yang terakhir perhatikan. Wal farqu bainal istiwa wal ulu. Perbedaannya apa sekarang? Istiwa wal ulu ini. Perbedaannya apa? Kita lihat. Anal uluwa min sifatidz dzat. Ulu termasuk sifat zat. Ingat-ingat apa sifat dzatiyah itu? As-sifatul lati apa? La yazal wa lam yazal muttasifan biha.
Sifat yang Allah Ta'ala senantiasa terus-menerus tersifati dengannya. Sifat dzatiyah. Paham ya? Naam. Bisa dipahami? Sedangkan kita lihat sini, al-ulu termasuk sifat dzat. Al-istiwa min sifatil af'al sahih. Istiwa sifat fi'liyah karena mata sya' istawa wa mata lam yasha' lam istawi. Jika Allah Ta'ala menghendaki istiwa, istiwa. Jika tidak, tidak. Seperti apa? Ketika Allah Ta'ala turun ke langit dunia, seperti kalam terakhir, otomatis enggak istiwa. Iya kan? Berarti istiwa ini sifat apa? Fi'liyah. Tapi dzatiyah juga dikenal dengan qadimun naw' haditsul ahad. Paham ya? Maksudnya sejak dahulu Allah Ta'ala tersifat dengan sifat istiwa, tapi kejadian istiwa itu apa? Ya tajaddad, kadang istiwa, kadang tidak. Paham enggak? Kalam, sifat kalam. Sifat kalam itu juga sifat dzatiyah. Allah Ta'ala senantiasa disifati sifat kalam walaupun enggak bicara. Paham ya? Walaupun tidak sedang berbicara. Tapi jika Allah Ta'ala menghendaki bicara, bicara. Jika tidak, tidak. Dikenal dengan apa? Qadimun naw' haditsul ahad istilahnya. Jenis sifatnya sejak dulu ada pada Allah Ta'ala, tapi per individu. Sifat kalam ini nyata jaddad, terbaharui. Allah Ta'ala ketika bicara Nabi Musa AS, ketika bicara dengan Nabi kita Muhammad SAW, apakah sama pembicaraannya? Beda. Dan waktunya juga beda. Bisa dipahami? Karena secara individu kalam itu fi'liyah. Tapi secara dzat kalam, Allah Ta'ala senantiasa tersifati kalam atau tidak? Naam, itu dzatiyah. Dilihat dari situ. Qadimun naw' haditsul ahad. Istilahnya gitu. Kita lihat sini. Fa'ulumullahi ta'ala khalqihi wasfun lazimun lidzatihi. Maka tingginya Allah Ta'ala di atas makhluknya adalah sifat yang senantiasa ada pada zat Allah Ta'ala. Istiwa ataukah tidak, Allah Ta'ala disifati dengan tinggi. Wal istiwa fi'lun min af'alihi subhanahu wa ta'ala. Sedang istiwa itu merupakan salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaf'aluhu subhanahu wa ta'ala bimasyiatihi wa qudratihi idza syaa'. Yang Allah Ta'ala melakukannya dengan kehendak Allah Ta'ala dan kemampuannya apabila Allah Ta'ala menghendaki. Walihadza qala fi tsumma stawa. Oleh karena ini Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, tsumma stawa, kemudian Allah Ta'ala beristiwa. Berarti sebelumnya belum istiwa. Ya kan? Setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari, baru Allah Ta'ala apa? Beristiwa di atas arsy. Paham? Wa kana dzalika ba'da khalqis samawati wal ardh. Yang mana hal tersebut terjadi waktu itu Allah Ta'ala istiwanya setelah ciptakan apa? Penciptaan langit dan bumi. Mafhum? Sekarang perbedaan kedua, annal 'uluwa min as-sifati tsabitah bil aql wan naql. Perhatian Bapak ini. Sifat tinggi itu kata beliau, sifat tinggi ini atau sifat tinggi tersebut merupakan sifat-sifat yang telah datang dengan akal dan nakal. Nakal itu dalil Al-Qur'an Sunnah, akal itu logika. Secara logika, sesuatu yang di atas itu tinggi atau di bawah? Tinggi. Paham ya? Logika. Mafhum? Ketika amalan diangkat ke atas, Nabi Isa AS diangkat ke atas, kemana berarti ke atas itu? Tinggi atau bawah? Tinggi. Logika. Secara dalil semuanya sudah kita lewati. Wal istiwa sabitun bin naql la bil aql. Sedangkan istiwanya ini telah datang dalilnya dengan nakal, penukilan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika seorang budak wanita waktu itu ditanya oleh Rasulullah SAW, "Aina Allah?" Qalat fis sama. Di mana Allah? Perempuan tersebut mengatakan fis sama, di langit. Paham ya? Di langit maksudnya di atas langit. Allah Ta'ala mengatakan, Rasulullah mengatakan, "A'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena sesungguhnya dia mukminah. Menunjukkan Allah Ta'ala itu apa? Di atas langit. Paham ya? Tinggi di atas langit. Buat istiwa sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini tetapkan dengan nakal, la bil akal. Tidak dengan akal. Kenapa? Karena menetapkan nama sifat ini, na barakallahu fiik, hukum asalnya dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak boleh ditetapkan dengan akal. Tapi kalau akal itu bisa mencerna, itu pun tidak terlepas dari apa? Dari dalil. Misalkan secara akal benar juga ya. Tapi dahulukan secara nakal dulu gitu loh. Paham ya? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Namullah alam shawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah rabbil alamin.